Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Lutfiana, berasal dari jurusan Kimia kelas A. Kali ini saya akan membawakan materi tentang diksi atau pilihan kata. Diksi atau pilihan kata terdiri dari beberapa materi, yaitu pertama sinonim, yang kedua antonim, yang ketiga homonim, yang keempat homofon, yang kelima homogram, yang keenam kata umum, dan yang ketujuh kata khusus. Baiklah, pertama-tama saya akan membawakan tentang sinonim. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda tetapi memiliki makna dan pengertian yang mirip. Sinonim juga dapat disebut dengan persamaan makna atau padanan kata. Contoh-contoh dari sinonim misalnya binatang, sinonimnya itu fauna. Tanaman, sinonimnya itu flora. Pakaian, itu sinonimnya baju. Cerdas, itu sinonimnya pintar. Itulah beberapa contoh dari sinonim, dan itulah beberapa penjelasan dari sinonim. Selanjutnya, saya akan membawakan materi tentang antonim. Antonim, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, antonim adalah kata yang maknanya berlawanan dari kata lain. Antonim adalah sebuah kata yang mengekspresikan makna yang bertentangan dengan makna dari kata lain. Antonim dapat memberi pengertian bahwa bentuk dua kata saling berlawanan arti atau berlawanan makna. Contoh-contoh dari antonim, misalnya besar, antonimnya kecil. Yang kedua, misalnya panjang, antonimnya pendek. Yang ketiga, buruk, antonimnya baik. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dari antonim. Selanjutnya, jenis-jenis antonim. Jenis-jenis antonim terdiri dari 5 jenis. Yang pertama, antonim taksonomis, yang kedua antonim kekutuban, yang ketiga antonim relasional, yang keenam antonim hierarkial, yang kelima antonim majemuk. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang antonim taksonomis. Antonim taksonomis berarti pertentangan makna yang bersifat mutlak. Misalnya kata hidup dan mati. Sesuatu yang hidup tentu akan mati, tetapi sesuatu yang mati tidak akan hidup. Yang kedua, antonim kekutuban. Antonim kekutuban tidak selalu terdapat pertentangan yang mutlak. Antonim ini bersifat relatif dan bergradasi. Hal ini dikarenakan karena batasan makna satu sama lain tidak dapat ditentukan dengan jelas dan tegas. Misalnya kata besar dan kecil. Yang ketiga, antonim relasional. Antonim relasional bermakna hubungan pertentangan yang bersifat relasi. Artinya, kata yang satu muncul akibat kata lainnya. Misalnya suami istri. Yang keempat, antonim hierarkial. Antonim hierarkial muncul dari pertentangan makna antara kata yang berada dalam satu garis, jenjang atau hierarki. Misal, gram dan kilogram. Dan yang terakhir, antonim majemuk. Di dalam bahasa Indonesia, mungkin ada satu ujaran yang memiliki pasangan antonim lebih dari satu. Misal, kata berdiri. Kata berdiri dapat berantonim dengan kata duduk, tidur, tiarap, dan jongkok. Hal ini dinamakan antonim majemuk. Selanjutnya, materi tentang homonim. Homonim ialah kata-kata yang memiliki lafal dan ejaan sama tetapi memiliki makna yang berbeda. Perbedaan makna tersebut terjadi karena kata-kata itu berasal dari sumber yang berlainan. Misalnya, kata genting pada keadaan genting dan kata genting pada genting rumah. Kata genting pada keadaan genting memiliki makna suasana
tegang, berbahaya. Sedangkan kata genting pada genting rumah itu memiliki makna atap rumah. Contoh lain dari homonim yaitu hak. Hak yang pertama itu memiliki makna milik, kepunyaan. Sedangkan hak yang kedua itu memiliki makna telapak sepatu pada bagian tumit yang relatif tinggi. Contoh lain dari homonim yaitu rapat. Rapat yang pertama itu memiliki makna terlalu dekat sekali. Sedangkan rapat yang kedua itu memiliki makna pertemuan untuk membicarakan sesuatu. Itu saja penjelasan saya tentang homonim. Selanjutnya, saya akan membawakan materi tentang homofon. Homofon ialah kata-kata yang memiliki lafal yang sama tetapi ejaan dan maknanya berbeda. Misalnya, kata bang dan bang, atau kata tang dan tang. Lafal untuk unsur NK pada bang dan tang setara dengan unsur NG pada bang dan tang. Kedua pasang kata itu memiliki makna yang berbeda. Kata bank bermakna badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan bank bermakna abang atau kakak laki-laki. Sementara itu, kata tang bermakna mobil berlapis baja yang beroda gigi yang bergerak atau berputar di atas roda rantai yang melingkari roda-roda giginya, dilengkapi dengan senjata berat dan dapat digerakkan berputar ke arah sasaran. Sedangkan tang bermakna alat untuk menjepit, mencabut atau memotong, paku dan sebagainya. Contoh lain dari homofon yaitu sanksi dan sanksi. Sanksi itu memiliki makna tanggungan, tindakan, hukuman dan sebagainya untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menuruti ketentuan. Sedangkan sanksi itu memiliki makna bimbang dan ragu-ragu. Itulah sedikit penjelasan dari saya tentang homofon. Selanjutnya homograf. Homograf adalah kata-kata yang memiliki ejaan sama tetapi lafal dan maknanya berbeda. Misalnya, kata apel pada apel siaga dan kata apel pada apel merah. Kata apel pada apel siaga itu memiliki makna upacara. Misalnya kayak setiap Senin kita adakan upacara di sekolah. Kalau yang kedua, kata apel pada apel merah itu memiliki makna buah-buahan. Contoh berikut dari homograf yaitu teras. Teras yang pertama itu memiliki makna tanah atau lantai yang agak ketinggian di depan rumah. Teras yang kedua itu memiliki makna isi yang terutama, sesuatu yang terbaik, sesuatu yang terpenting. Itulah penjelasan saya tentang homograf. Selanjutnya saya akan membawakan materi terakhir. Untuk materi 6 dan 7 yaitu materi tentang kata umum dan kata khusus saya akan gabungkan karena saling berhubungan. Oke. Kata umum ialah kata yang memiliki ruang lingkup yang luas dan masih bisa diperinci serta dijabarkan lebih lanjut. Sedangkan kata khusus adalah kata yang memiliki ruang lingkup sempit dan terbatas. Contoh dari kata umum dan kata khusus. Pertama, Sinta membawa barang-barang kesukaannya ketika piknik. Yang kedua, Lisa menjinjing belanjaan yang dia beli dari pasar. Pada contoh tersebut, kata membawa merupakan contoh dari kata umum. Sedangkan kata menjinjing merupakan contoh dari kata khusus. Kata membawa dan menjinjing pada kedua kalimat tersebut sebenarnya memiliki makna yang sama. Akan tetapi, makna kata membawa lebih bersifat umum.
Sedangkan kata menjinjing lebih bersifat khusus. Kata membawa tidak bisa memberikan gambaran yang jelas, tapi kata menjinjing bisa memberikan gambaran yang jelas, yakni membawa sesuatu yang ada dalam wadah menggunakan satu tangan terletak di samping kiri atau kanan. Beberapa contoh dari kata umum dan kata khusus, yaitu kata umum, membawa. Kata membawa itu memiliki beberapa kata khusus, seperti kata khususnya itu menjinjing, menenteng, memikul, dan sebagainya. Yang kedua, kata umumnya buah-buahan. Kata khususnya itu seperti jeruk, nanas, apel, mangga. Yang ketiga, itu kata umumnya melihat. Kata khususnya yaitu memandang, menatap, menonton, mengintip, menyaksikan, dan sebagainya. Yang keempat, kata umumnya unggas. Kata khususnya itu seperti ayam, bebek, dan lain-lain. Yang kelima, kata umumnya hewan ternak. Kata khususnya yaitu sapi, kambing, kerbau, ayam, dan sebagainya. Itulah beberapa penjelasan dari kata umum dan kata khusus. Baiklah, itu beberapa penjelasan saya tentang materi diksi atau pilihan kata. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.